Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Anandita R. Indarwan dengan NIM 20150810008, Program Studi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner, Jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang napkin folding atau lipatan serbet. Setelah melihat video ini, mahasiswa Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner diharapkan mampu memahami konsep dasar tentang napkin folding atau lipatan serbet dan dapat mendemonstrasikan napkin folding atau lipatan serbet dengan tepat. Napkin folding merupakan seni melipat serbet makanan menjadi berbagai bentuk cantik dan menarik guna memperindah dekorasi di meja makan dan menarik selera makan bagi yang melihatnya. Tahukah kamu fungsi dari napkin folding? Yang pertama, napkin folding berfungsi untuk menghias meja makan agar tampak lebih indah. Yang kedua, melindungi pakaian dari makanan yang jatuh dari pangkuan ketika makan. Yang ketiga, mengelap atau mengambil sisa makanan pada mulut. Yang keempat, sebagai sarana bagi waiter atau waitress dalam proses clamping down. Yang kelima, sebagai alas pada saat pramusaji membawakan makanan dalam keadaan panas seperti sup cup atau sup bowl. Yang keenam, sebagai tempat meletakkan cutlery dan silverware. Napkin folding memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, bahan napkin folding harus bersifat menyerap air. Yang kedua, mudah dilipat seperti kain damas, drill, oxford, katun, linen, belacu, dan satin. Napkin folding untuk breakfast, lunch, dan dinner memiliki ukuran yang berbeda-beda, yaitu napkin folding untuk breakfast memiliki ukuran 35-45 cm, lunch dan dinner memiliki ukuran 50-60 cm. Berdasarkan peletakannya, napkin folding digolongkan menjadi 5 macam, diantaranya pertama on the plate, kedua on the glaze, ketiga silverware holder atau pouch, keempat as underliner, dan kelima on the table. Napkin folding digolongkan menjadi 2 jenis, diantaranya yang pertama standing napkin folding. Standing napkin folding adalah lipatan serbet yang dapat diletakkan dengan tegak seperti bentuk kipas atau standing fan, candle, pyramid, rosebud, bird of paradise, crown, peeling a banana, bishop head, three-cornered head, and elf head. Yang kedua, underline napkin folding adalah lipatan serbet yang diletakkan secara mendatar di atas meja atau dinner plate seperti bentuk arrow, diamond, cone, snowflake, French, square, pinwheel, rive, dan lotus. Setelah mengetahui lipatan yang tergolong standing napkin folding dan underline napkin folding, berikut merupakan contoh cara pembuatan napkin folding yang dapat dipraktikkan bersama. Contoh pertama, candle atau bentuk lilin. Langkah pertama, letakkan napkin folding secara merata di atas meja. Kemudian, lipat napkin secara diagonal menjadi 2 sehingga menjadi segitiga, lalu lipat bawah napkin sekitar 3 cm. Selanjutnya, balik posisi napkin dari belakang ke depan. Setelah itu, gulung sudut kiri napkin ke kanan. Lalu, salipkan ujung napkin ke dalam lipatan bagian bawah. Terakhir, tekuk bagian atas ujung napkin sehingga menyerupai sebuah lilin. Contoh kedua, piramid napkin folding. Langkah pertama, letakkan napkin secara merata di atas meja. Kemudian lipat napkin secara diagonal menjadi 2 sehingga menjadi segitiga.
Lipat sudut kanan bawah ke arah tengah. Ulangi lipatan yang sama tetapi kali ini di sebelah kiri. Balikkan napkin sehingga ujung yang terbuka menghadap ke bawah. Lipatan napkin menjadi 2 dengan mengambil titik bawah ke atas. Terakhir, tekuk bagian tengah napkin sehingga membentuk piramid. Contoh ketiga, rosebud napkin folding. Langkah pertama, letakkan napkin secara merata di atas meja. Kemudian lipat napkin folding secara diagonal menjadi 2 sehingga menjadi segitiga. Lipat sudut kanan bawah ke arah tengah. Ulangi lipatan yang sama tetapi kali ini di sebelah kiri. Balikkan napkin sehingga ujung yang terbuka menghadap ke atas. Lipat bagian bawah napkin kira-kira 3/4 dan tekan lipatan dengan baik. Kemudian balikkan napkin, gulung kedua bagian napkin sehingga bertemu di tengah, lalu selipkan satu bagian ke bagian lainnya. Contoh keempat, raw napkin folding. Langkah pertama, letakkan napkin secara merata di atas meja. Lipat napkin menjadi 2 dan arahkan ujung yang terbuka ke arah bawah. Lipat sudut paling kanan ke bagian tengah napkin, kemudian ulangi langkah pada sisi lainnya hingga lipatan terlihat sejajar. Lipat lipatan sebelah kanan secara diagonal sehingga tepi luarnya sejajar dengan tepi napkin. Ulangi langkah sebelumnya pada sisi lainnya. Lipat lipatan sebelah kiri secara diagonal hingga bertemu dengan tepian napkin. Terakhir, geser sisi kiri dan kanan bersamaan. Biarkan napkin tertekuk di titik terjauh. Ini akan menyebabkan bagian tengah yang datar tertekuk. Contoh kelima, diamond fold. Langkah pertama, letakkan napkin secara merata di atas meja. Lipat napkin menjadi 2 dan arahkan ujung yang terbuka ke arah bawah. Kemudian lipat napkin menjadi 4 bagian. Setelah itu, lipat lapisan paling atas napkin menjadi 2 secara diagonal ke atas dan ke kiri. Ulangi dengan melipat lapisan napkin berikutnya hingga titik tepat sebelum lapisan terakhir. Lipat kedua sisi napkin ke dalam dan ke atas sehingga membentuk seperti berlian. Contoh keenam, French folding. Langkah pertama, letakkan napkin secara merata di atas meja. Lipatkan napkin secara diagonal dan posisikan napkin seperti segitiga sama sisi. Ambil ujung napkin bagian atas dan lipat ke sisi kanan. Perhatikan garis lipatan agar tidak sampai ke ujung sisi terbuka. Ambil ujung kanan napkin kemudian lipat menyerong ke arah tengah. Demikian video pembelajaran kali ini tentang napkin folding. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk mahasiswa program studi pendidikan vokasional seni kuliner. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni.